Soal penyelewengan BPNT, Kadis mangkir dan oknum Wiwi menghilang. Kasus penyelewengan kartu keluarga sejahtera dalam bantuan pangan non-tunai milik Yustiawati, warga Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, oleh pekerja sosial masyarakat Dwi Mofli Apriani alias Wiwi selama 3 tahun terus berlanjut. Rencana peninjauan yang sudah dijadwalkan oleh Kepala Dinas Sosial Bandar Lampung, Tole Dailami, melalui Kabag Jaminan Sosial Santoso ternyata dialihkan ke staf bagian Jaminan Sosial Vivi bersama Korda Provinsi Lampung dan PKSK. Kepala Dinas Sosial Tole Dailami dan Santoso mangkir dengan alasan rapat dan Santoso sedang ke Bandung karena ada saudara yang meninggal. Melalui staf bagian Jaminan Sosial, Vivi mengungkapkan jika KKS milik keluarga penerima manfaat tidak boleh dipegang siapapun dengan alasan apapun kecuali si penerima tersebut. Kalaupun si penerima pindah tempat tinggal, kartu tersebut masih tetap milik si penerima. Soal penyelewengan tersebut, ia mengungkapkan akan terus menindaklanjuti sampai ketemu titiknya. Karena sampai saat ini Dinas Sosial belum berhasil mengkonfirmasi dan bertemu dengan Wiwi terduga melakukan penyelewengan tersebut. Jadi gini, kan saya juga baru baca ada informasi itu, maka kami datang ke kecamatan karena kebetulan beliau memberikan klarifikasi. Tapi kan mungkin berita yang diterima oleh Pak Camat mungkin tidak seluruhnya gitu. Jadi kami di sini menyampaikan pada Pak Camat bahwa Bu Yustiawati memang dia itu waktu itu kan dia masuk ke anggotaan PKH dari bulan April tahun 2020. Tahun 2020 itu pendamping kami mencari keberadaan beliau karena kan Bu Yustiawati itu masuk ke perusahaan PKH secara sistem, tidak melalui verifikasi, tidak melalui secara sistem. Dicari nggak ketemu, terus katanya udah pindah. Tapi kan kami tidak bisa mengdelete atau kalau istilah kita tuh menghapus. Tidak bisa. Kita tunggu gitu kan masih. Lalu sampai terakhir tanggal berapa Oktober 2010. Nah itu dia baru mengatakan bahwa dia punya buku dan kartu KKS-nya. Kartu KKS-nya tanggal 20. Dan sekarang ini kan kita harus klarifikasi 3 orang antara Bu Yustiawati, Bu Wiwi, dan TKSK kami Bu Ayu. Kita mau mendengar klarifikasinya. Kenapa itu buku bisa ada di tangan Bu Wiwi? Dan kenapa Ibu Yustiawati ini bisa membiarkan gitu kan kartu yang artinya di situ sudah ada nominalnya kan untuk sembako gitu. Nah itu yang mau kita ketemuin dulu karena kartu itu tidak boleh dipegang oleh siapapun kecuali yang bersangkutan. Nah itulah yang mau kita tanyakan sebenarnya mau ketemu. Kenapa kartu itu bisa ada di Bu Wiwi? Kan kita harus ketemu. Tapi kalau misalnya dia PKH, karena dia dapat anggota PKH mulai tahun ini 2020. Iya, dia dapatnya BPNT. Iya, dia kita pengen tahu kan gitu. Apakah di buku tabungan itu kan kita bisa untuk mengetahui bahwa apakah betul bila dapat bantuan mereka bisa kita dicek ke BRI ya. Kita referensi orang kalau memang betul kan. Tapi kita sendiri aja kita belum ketemu sama yang bersangkutan nih. Kita mau ke rumahnya Bu Yus, kita mau ke rumahnya Bu Wiwi. Kalau misalnya nanti mereka tidak bisa diketemukan, kita akan panggil secara kedinasan. Kita panggil secara kedinasan karena kan kita ingin tahu kan ceritanya seperti apa. Kalau misalnya nanti ceritanya, karena bagaimanapun juga kartu dipegang orang lain itu jelas salah. Apalagi ada, saya baca juga tuh, katanya kartu itu boleh digunakan untuk ya sumbangan itu nggak boleh. Untuk mengetahui apakah KPM itu ada saldo atau tidak, ini memang seperti itu. Jadi untuk mengetahui dikumpulkan kan biasa ada. Karena kalau misalnya nih dia kan kadang-kadang kan dari kita ketahui kan banyak seperti saldo nol segala macam. Kalau yang bersangkutan begitu digesek dia tidak ada saldonya, terus dia nggak bisa belanja kan otomatis. Dan kami dari dinas itu
berkali-kali dari dalam sebulan tuh kami minimal 3 kali rapat selalu menegaskan tidak boleh menyimpan kartu, tidak boleh menahan kartu. Apapun alasannya. Apapun alasannya. Kalau misalnya kartu itu alasannya misalnya masyarakat Bu karena dia udah tua minta tolong, nggak usah. Kalau misalnya kita biasanya kalau udah seperti itu kita panggil ya. Alasannya seperti apa? Kalau misalnya kita kita panggil terus alasannya karena itu Bu minta tolong karena dia udah sepuh, tapi tetap kita kasih. Tapi kalau misalnya dipegang dengan alasan tertentu, itu akan kami tindak lanjuti. Kalau menurut mekanismenya kan harusnya kan katanya begitu gesek ada barang. Iya, harusnya seperti harusnya gitu. Tapi kan kita lihat lagi bahwa warung kan nggak mungkin kalau kita nggak mungkin menyediakan situ. Kedua, kan kartu itu kita tidak tahu apakah yang bersangkutan tuh ada saldo atau tidak. Kecuali kalau misalnya yang bersangkutan tuh memang ada saldo terus, oke. Kadang-kadang begitu dicek dia nggak punya saldo. Yang satunya dicek ada saldonya, itu masalah. Makanya kadang-kadang mereka dicek dulu ada saldonya. Dari kelurahan ini KPM sekian, yang ada saldonya berapa sekian. Berarti sekian yang harus bisa dibelanjakan. Kenapa yang lain itu nggak ada? Itulah buat kita selalu tanya. Informasi pencairan itu berubah-ubah loh. Terkadang dari Kementerian Sosial ya Pak Rio ya. Kemarin dari Kementerian Sosial tanggal 5 nih. Nanti tahu tuh begitu maksudnya tanggal 10 berbulan dulu mana PKH. Seperti itu. Makanya kita kadang-kadang sama mereka tuh saya selalu menginformasikan dengan teman-teman pendamping kita berdasarkan surat aja. Ada surat dari kementerian bahwa penyaluran sembako sudah mulai bisa dilakukan. Baru dicek dulu ada nggak. Jadi gini, untuk penyaluran baik itu PKH sembako atau kita selalu dikirim ada surat. Iya. Berdasarkan tolong pemberitahuan kepada masyarakat itu bahwa itu sudah mulai itu. Nah kita pastikan melalui Korda, oleh pendamping, tolong sampaikan ke ini, tolong dicek ada apa enggaknya. Udah sebatas itu. Mereka ngecek ke lapangan, mereka ngecek ke karung tertentu. Jadi kalau untuk yang di BPNT atau sembako ya Mbak ya, pada dasarnya kalau misal warga yang bersangkutan ya, misal dia sudah menerima sebelum dia pindah, itu masih haknya warga tersebut. Mau dia dibawa ke misalnya ke kecamatan lain, ini itu tetap hak warga yang bersangkutan. Nah kecuali misal gini, kartu belum didistribusikan, warganya nggak tahu nih di mana gitu kan, itu kan nggak mungkin juga kartunya sampai ke warganya kan. Kita nggak bisa misalnya mendeteksi apakah dia pindah ke misalnya kecamatan mana atau ke kabupaten kota mana gitu kan. Tapi pada dasarnya kalau itu sudah diterima, misal saya nerima sekarang 2 bulan 3 bulan saya pindah, itu saya bawa. Dan kebetulan kalau misal saya pindah ke kabupaten lain dan banknya sama, ada penyalur lain kan bisa dimanfaatkan gitu. Yang nggak berhak kalau untuk dia sudah dapat gitu loh, sudah dipegang ya, dia sudah ini gitu. Kalau di sini kan kalau gini, kalau kasusnya Bu Wiwi dan itu mungkin yang merasa dirugikan saya pada ini Bu Yus kan. Kalau dia misalnya dia ingin membuat laporan tentang itu, ya kami silakan, kami dinas sosial akan siap menjadi saksi bahwa sebenarnya sanksinya tuh untuk kasus pidana ini. Karena terus terang aja kita kasus pidana yang seperti ini mungkin kalau untuk sanksi terkait pidana kan yang berhak memutuskan dari bukan dari ini gitu Mbak. Kalau jadi ranahnya pidana gitu ya, kita juga nggak ngerti itu. Kalau untuk ada yang seperti itu, kami dari dinas sosial sudah berapa orang pendamping yang sudah diberhentikan. Itu yang pertama kasus Santoso tahu betul dia mengatakan ini kasus kedua kalinya. Oh gitu. Jadi nanti kalau gini kita akan ketemu dulu dengan yang Bu Istiawati ini ya, apalagi sudah beritakan itu yang kedua kali. Yang jujur yang pertama tuh yang kasus yang pertama saya belum tahu ya, tapi nanti kalau kita ketemu kita berdua, bagaimana kelanjutannya? Apakah Bu Istiawati yang selaku dia yang pemilik itu merasa dirugikan? Silakan. Kita di nasional, kita dinas sosial sebagai saksi membenarkan bahwa memang Ibu Yus ini kepesertaannya ada sebagai ini gitu. Silakan gitu. Kami tiap saat pada waktu itu dari awal-awal kami tuh selalu memberikan kepada pendamping kami untuk memberikan edukasi kepada KPM. Kami ada. Jadi mereka ini ya contohnya, mereka kan sering juga ya, tapi nggak tahu mereka ada nemenin KPM-nya di depan ATM, kita cari
Ya kan edukasi kan dong itu. Ya kan? Nah itu sebagai ada gitu. Iya ini kami rencana dari sini kami mau ketemu. Iya, di sini kami mau ketemu. Kalau misalnya nanti kami ke sana tidak ketemu, itu kan menjadi catatan kami untuk memanggil mereka secara kedinasan gitu. Maksudnya untuk klarifikasi, iya dong. Kan Anda yang waktu itu buat kan, Anda yang buat, terus kami berkewajiban untuk meluruskan apa ini gitu kan. Nanti untuk berikutnya tetap karena gini biasanya Mas, maaf ya. Berita yang kadang-kadang yang sudah dilempar itu kan cepat bener tangkap masyarakat kan, padahal kenyataannya kan kita kan sama-sama belum mengerti kan, kita belum ketemu sama Bu Yus kenapa kartu dia tuh bisa bertahun-tahun dipegang sama Bu Wiwi, ya kan? Kalau memang dia bisa dipegang sama Bu Wiwi, alasannya apa kan gitu. Terus kalau misalnya jelas tentang PKH udah jelas bahwa keanggotaan dia baru tahun 2020 ini itu kan, dan itu sekarang sih kalau nggak salah udah di NE karena kebetulan dia tidak ditemukan karena memang udah beli, tapi kepesertaan dia sebagai penerima sembako masih ada. Tapi juga kalaupun itu kan anak-anaknya kalau nggak salah anak-anaknya itu kan sekolahnya sudah di Jatimulyo, udah beda kan, berarti memang alasan untuk di non eligible ya. Tapi kepesertaan dia untuk dapat sembako masih. Kami itu tidak mungkin untuk apa sih kalau memang karena terus terang aja kan yang mendapat bantuan ini kan ibaratnya mendapat bantuan ini cuma nggak ada sepernya sih dari berapa ratus ribu. Jadi selama sembako BPNT-nya itu masih hak menjadi hak Bu Yustiawati. Termasuk yang dengan alasan Bu Wiwi kemarin disumbangkan itu sebenarnya haknya Bu Yus. Oh iya dong. Makanya kita mau tahu benar nggak sih gitu. Iya, benar. Kalaupun misalnya nanti ternyata ada miss ya, artinya ada kesalahan dalam hal ini, ternyata keterangannya itu bahwa memang dia secara sukarela. Kalau dia secara sukarela itu kan kita udah tetap nggak bisa juga. Alasannya kenapa? Karena kartu itu harus dipegang oleh yang bersangkutan. Ketika Dinas Sosial melalui staf Vivi dan Korda serta TKSK mendatangi Wiwi di kediamannya, Wiwi tidak ada dan orang tuanya mengatakan bahwa Wiwi sudah beberapa hari tidak pulang ke rumahnya. Orang tuanya memberikan informasi bahwa Wiwi ada di IDS. Kalau kita kurang tahu loh Mas, udah lama nggak pulang Mas. IDS. Di mana Mas? IDS memang jarang pulang karena banyak kerjaan. Oh, tapi ada nggak ya kira-kira sekarang kira-kira? Hah? Ada Arya ada di rumah? Nggak ada. Dari kemarin. Saat mendatangi CV IDS Makmur, seorang pria dan wanita yang mengaku pemilik CV IDS Makmur tidak mengindahkan, justru bersifat arogan kepada Dinas Sosial dan wartawan. Iya, kalau kami dari mana maksud di sini, maaf ya Bu ya, kami cari kalau Bu Wiwi. Ya jangan kayak kita di sini. Tidak di sini, maunya ini kantor kami. Ya tapi kalau ngomong-ngomong gitu. Jangan rame-rame di sini kayak gini banyak orang. Pak, silakan Pak, masuk. Silakan sini. Masuk, silakan. Baik menutup saya katanya. Ini saya. Kami malu sama teman di sini. Ya Pak Wiwi cari Pak Wiwi. Kami Pak Wiwi, tapi jangan komen Pak Wiwi. Jadi kalau misalnya, karena gini loh Bu, kecuali kalau kita nggak ada satu keluarga, kita di sini kita kan di sini. Kalau memang kata ibu, kenapa Wiwi bertiga hari lagi, kita cari keberadaan juga. Oh iya. Vivi mengatakan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung akan menyurati Wiwi secara kedinasan untuk menindaklanjuti hal tersebut. Diketahui sebelumnya Wiwi sudah meminta dan menahan kartu milik Yustiawati selama 3 tahun karena Yustiawati kerja di luar Bandar Lampung, dan selama 3 tahun itu bantuan milik Yustiawati sudah digunakan dengan alasan disumbangkan. Oh gini, Ya, kita cari ke rumah Bu Wiwi ternyata belum nggak ada. ya dan nanti secara kedinasan, ini secara kedinasan akan kami panggil yang bersangkutan. Nanti setelah kami panggil termasuk juga Bu Sulisawati, nanti kita konfirmasi mereka
bagaimana gitu kan. Artinya gini, jangan sampai ada alasan tidak datang, orang nggak pernah kita datangin ke rumahnya. Kita datang ke rumahnya tidak ada, kita datang ke tempat lokasinya karena menurut informasi dari keluarganya. Tapi sampai sini ternyata yang bersangkutan katanya tidak ada. Ya akhirnya nanti kita panggil secara kedinasan. Ya mungkin gini loh, mungkin dia marahnya mungkin karena dilacak mungkin serombongan. Tapi kan saya tidak bisa melarang rekan-rekan untuk, kan teman-teman memang mencari tahu kebenaran kan gitu, biar kita tuh jangan simpang siur gitu kan. Tapi kalau ternyata memang ditangkapin lain, seperti apa, artinya begini loh, secara kedinasan kami akan panggil resmi. Kalau kedinasan itu kan kita kan biasanya ada proses panggilan pertama, kedua, ketiga, selanjutnya nanti terserah bagi yang merasa dirugikan. Kalau dinas sosial itu, kalau yang dalam hal ini yang merasa dirugikan, dan silakan untuk melapor. Untuk warung ini kan bukan wewenang dinas. Itu karena warung ini kan di bawah kewenangan pihak dari BRI. Misalnya nanti kita ada masalah, kita setelah panggilan ada kasus seperti ini kan kita surat kemudian ke BRI dong. Bagaimana mereka melakukan tindakan? Ada loh warung yang melakukan penyimpangan seperti ini gitu. Kita kayaknya nggak ada wewenang seperti itu. Karena ini memang bukan kita ketemu sama Bu ini belum kan? Belum. Tapi setidaknya dengan ada seperti ini, mudah-mudahan Bu Wiwinya menongol ya untuk menyelesaikan cepat gitu. Karena mau dia menghindar kemana pun juga akan bisa, ya kan? Itu semakin dia lari menghindar, masalahnya bukan nambah selesai. Kalau menurut saya begitu. Dari Bandar Lampung, Haluan Indonesia Televisi melaporkan.